Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu, saya bolak-balik menyampaikan. Bolak-balik saya menyampaikan, jangan gerusa-gerusu. Jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita simak pidato Presiden Jokowi di acara Musyawarah Rakyat atau Musra beberapa waktu yang lalu di depan para relawannya, ekspresi dan gaya bicara Presiden Jokowi lain daripada biasanya. Ada kata-kata tertentu yang mendapatkan penekanan khusus agar mendapatkan perhatian serius dari para relawannya yang hadir, terutama berkaitan dengan profil presiden yang nanti akan terpilih berdasarkan hasil Pilpres 2024. Ada pesan kuat agar para relawan Presiden Jokowi khususnya jangan sampai memilih seorang calon presiden yang salah. Karena apa? Program pembangunan yang sudah dibangun selama 2 periode kepemimpinannya tentu saja bisa mangkrak dan berantakan apabila jatuh ke tangan orang yang salah karena tidak memiliki kepedulian untuk melanjutkan proses pembangunan yang masih berjalan. Bukan hanya soal pembangunan yang bersifat fisik, seperti jalan tol, baik itu tol darat, laut maupun udara, tetapi juga soal yang berkaitan dengan ideologi. Karena Presiden Jokowi sendiri dengan tegas sudah membubarkan organisasi masyarakat atau ormas radikal semacam Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan juga FPI. Kalau sampai dipimpin oleh orang yang salah, bisa jadi HTI dan FPI itu bisa kembali hidup dan berkembang hingga akhirnya mengancam target besar sebagai cetak biru program Presiden Jokowi untuk menjadikan tahun emas Indonesia tahun 2045 genap 1 abad Republik Indonesia ini menjadi negara dengan urutan keempat atau kelima di berbagai negara dunia. Selain itu juga upaya dan agenda besar Presiden Jokowi untuk mewujudkan peradaban baru Indonesia yang adil dan merata dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN atau ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Itu artinya sebuah taruhan besar apabila nanti Pilpres 2024 menghasilkan seorang presiden atau pemimpin yang salah. Menurut tafsiran saya itu pesan pentingnya. Saya membaca sebuah berita yang dimuat di metrosuara.com tanggal 26 Mei 2023. Ini Ketua Umum Projo sebut Jokowi masih upayakan duet Prabowo Ganjar terrealisasi. Saya bacakan saja ya supaya bisa lebih lengkap. Metrosuara.com 26 Mei 2023, Ketua Umum Projo sebut Jokowi masih upayakan duet Prabowo Ganjar terrealisasi. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aristiadi mengklaim bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengupayakan wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dapat terwujud. Idealnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar jadi satu pasang, idealnya nih. Atau enggak Ganjar Prabowo idealnya. Cuma makin lama makin complicated, kata Budi Ari di kantor DPP Projo di Jakarta Selatan baru-baru ini pada hari Jumat 26 Mei 2023. Perkembangannya kok makin sulit.
Terakhir juga bicara dengan Presiden, gimana Pak? Masih usaha itu, jawab Jokowi. Cuma kan makin lama makin sulit ya sambungnya. Meski tetap berharap, namun Budi mengatakan dirinya realistis dan tidak ingin memaksakan apabila duet Prabowo Ganjar akhirnya tidak bisa bersanding di Pilpres 2024. Usaha persatuan itu tetap ada, kalau kenyataannya agak sulit ya sudah, ucapnya. Di awal, Budi Ari menyebut dinamika Pilpres 2024 sejauh ini mengerucut pada nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, sebagaimana yang diperolehnya dari hasil musyawarah atau musrah maupun survei. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Prabowo dan Ganjar, baik bertanding maupun bersanding. Kurang lebih seperti itu artikel yang dimuat di metrosuara.com 26 Mei 2023. Pada video sebelumnya saya juga sudah mengunggah sebuah konten yang berisi tentang prediksi seorang peneliti super senior CSIS, Yusuf Wanandi, yang memprediksi bahwa kontestasi Pilpres 2024 nanti hanya akan diikuti oleh dua pasang calon, all the president men. Semua bakal calon atau semua calon presiden maupun wakil presiden adalah orang dekat Presiden Jokowi. Ya kemungkinan mungkin Ganjar Pranowo beserta wakilnya dan Prabowo Subianto beserta wakilnya itu dua pasang calon yang diprediksi oleh Yusuf Wanandi sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Namun ketika Ketua Umum Projo ini justru malah mengusulkan duet Prabowo Ganjar, ini memang menimbulkan tanda tanya, ada apa? Kalau memang ada wacana duet itu berarti nanti Anies dipastikan akan maju. Itu artinya mematahkan prediksi dari Yusuf Wanandi. Nah, tentu saja ini situasi politik masih cukup dinamis dan eskalatif. Oleh karena itu siapa berpasangan dengan siapa kemungkinan masih bisa saja terjadi. Yang pasti kalau skenario yang diajukan oleh Ketua Umum Projo Budi Ari ini dipaksakan, justru malah bisa mencederai proses demokrasi, karena dari Gerindra sendiri sudah mempunyai ikrar, ya, sudah mempunyai semacam ikrar yang sudah mengusung Prabowo Subianto ini sebagai capres bukan sebagai cawapres. Demikian juga PDIP juga mengajukan Ganjar Pranowo sebagai capres bukan sebagai cawapres, sehingga kalau ada wacana tentang duet Ganjar Prabowo atau sebaliknya Prabowo Ganjar, tampaknya kok bakal sulit terrealisasi dan pasti akan terjadi kebekuan bahkan deadlock. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.